kerja digaji ini? Digaji. Jadi kamu motretin kerjanya cuma motret atau gimana? Motret sama editor. Sama editor. Kalau boleh tahu apa nih banyakan? Kebanyakan sih aku sekarang lagi di bidang food. Halo Ceklekers, ketemu lagi, apa kabar? Salam sehat. Ketemu lagi dengan saya Ancis di vlog podcast Pisan. Ngopi santai soal fotografi di kanvas kosong. Sekarang kita akan kedatangan narasumber, namanya Asita Yulia, dipanggil Sita lah. Yeah. Dia fotografer, lebih banyak gaya-gayanya beda. Nanti kita lihat dan kita bahas setelah yang satu ini. Oke, sebelumnya kita ngopi dulu nih. Ngopi dulu, ceng. Ini kopi gajah. Jadi, Tubrukers, kita ngopi gajah dulu sekarang. Mantap. Pahit enggak, manis enggak. Sik. Oke, sekarang kita akan ngobrol sama Sita. Ya. Mangga, apa ya? Aku manggilnya Sita aja ya. Iya, Sita aja Kang. Sit, kayaknya kenalan dulu nih sama pemirsa. Oke, halo, nama aku Asita. Apalagi ya? Ya, apa kerjaan kamu apa? Aku sebagai fotografer untuk sekarang. Fotografer di ada suatu komersial gitu di Bandung. Terus ya masih ngejalanin freelance juga sih. Freelance. Ya, freelance. Kerja nih berarti kerja apa? Bukan kerja digaji ini. Digaji. Jadi kamu motretin kerjanya cuma motret atau gimana? Motret sama editor. Sama editor. Kalau boleh tahu apa nih banyakan? Kebanyakan sih aku sekarang lagi di bidang food, hospitality and F&B gitulah Kang. Kayak jadi ada aku moto-motoin hotel-hotel di Bandung ada beberapa, terus sama kalau makanannya ada namanya Merindu Kantin, Sikomosi, terus Darjeeling banyak. Oh, itu ya? Ya, di Bandung. Jadi lebih banyak interior sama still life sama ya gitu. Lifestyle lah. Lifestyle. Ya. Nah, kalau misalkan bicara freelance, tadi kan bilang freelance. Berarti apa bedanya sama profesional? Yang benar-benar kan ada kalau kita bilang dibagi tuh, ada freelance, ada yang memang full time. Full time gitu. Kalau untuk freelance sih bagi aku sih ya aku ambil waktunya itu di saat aku gak kerja sih. Yaitu di weekend. Tambahan. Kalau yang itu memang itu emang dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat doang. Senin sampai Jumat di kantor. Enaknya apa nih kalau misalkan bilang freelance sama itu kan pasti masalah gear gimana? Kalau masalah kenapa tuh masalah gear? Kalau kita kerja di tempat yang memang menggaji kan biasanya kita kita dapat aset. Aset. Ya, ada aset pribadi dari untuk kantor. Freelance pakai itu juga atau gimana? Freelance nggak pakai aset sendiri. Ya. Jadi itu mah benar-benar di luar. Ya, equipment aku. Oke, jadi nah itu teman-teman ada dua pengertian ya foto tuh, jadi ada yang memang kerja buat orang, ada yang freelance. Kalau freelance saya juga melakukan itu biasanya kita ulu kutaknya sama klien langsung. Kalau kerja di orang, taunya kita jadwal. Idealis kita lebih nggak kepake lah. Nggak kepake, betul. Oke. Gitu. Kalau misalkan sekarang bicara soal motret, itu sebenarnya fotografi sejak kapan kenal fotografi dan dari siapa? Kalau aku mulai suka fotografi itu sebenarnya dari 2012, Kang. Waktu masih SMP ya. Kamu asli mana? Bandung? Aku asli Bandung. Oke. Ya, asli Bandung.
dari situ dulu tuh mulai main analog gitu. Oh gitu, mulainya dari analog. Ya, dari pocket gitu-gitulah. Terus mulai masuk SMA lebih ke ya foto-foto portrait gitulah. Fashion portrait gitu. Itu pakai pocket. Enggak, udah pakai udah mulai SLR. Pakai SLR. Lalu lulus SMA, dari situ aku mulai dulu tuh karena aku orangnya nggak suka kuliah ya. Jadi kayak menurut aku di bidang aku nggak terlalu perlu lah untuk Kuliahnya apa emang dulu? Aku nggak kuliah. Oh memang nggak kuliah. Jadi dari Aku lebih milih lulus SMA langsung terjun. Ya langsung pengen iniin hobi aku. Terus dari situ ya paling mulainya dulu tuh ada namanya Instamit Urban gitu di Bandung. Instamit. Ya, Explore Oke. Bandung Ya, kayak gitu. 2011 tuh. Iya, 2011. Ya, dulu kalau teman-teman yang baru main Instagram dulu kita zaman awal-awal Instagram ada tuh masih sangat arogan karena hanya bisa dengan iPhone. Ya. Itu suka ada Instamit. Instamit itu jadi komunitas dalam Instagram meeting bareng kopi darat lah istilahnya betul, kayak betul. gitu. Oke, lanjut terus. Udah gitu dari situ belum punya kamera tuh Kang. Oh, Bener-bener belum punya kamera dan belum dibolehin juga beli kamera karena mahal banget kan dulu. Jadi dulu saya ikut hunting sama teman-teman saya ke jalanan-jalanan di Bandung. langsung street lah ya langsung istilahnya. street. Terus untuk potretnya saya lebih banyak foto-foto potret teman-teman saya kayak di ya iseng-iseng aja lah Kang. Behind the scene ya. Lebih Terus candid. ya nggak lama saya pindah ke Jakarta tuh 2017. Oke. 2017 saya di situ mulai benar-benar terjun di pekerjaan saya itu fotografer. Mulai pertama itu di Chicken Darling di Bintaro tempatnya. Chick and Darling. Chicken Darling itu kayak suatu brand juga sih, brand di Clothing Jakarta atau ya. apa? Enggak sih, brand. Oke. Brand aja. Terus karena Jakarta keras, nyari uang nggak bisa di satu tempat, jadi akhirnya aku 2018 itu masuk di Manual Jakarta. Manual Jakarta itu lebih ke magazine-nya di Jakarta gitulah. Oke. Itu magazine bebas itu Lifestyle ya. Lifestyle ya. Lifestyle dari Ada grup tertentu misalkan kayak Femina atau apa enggak mereka sendiri. Enggak sendiri. Manual Jakarta tuh sendiri, tapi mereka tuh ngebahas soal tempat-tempat di Jakarta, mau itu kafe, mau itu tempat hiburan atau apapun itu di apa ya namanya di expose di Manual Jakarta itu ya gitu. Berarti banyak keluar malam ya? Ya. Terus dari situ aku langsung freelance juga di Ismaya Food. Ismaya. Ya, Ismaya Food itu di tahun 2019 gitu. Nah itu teh gimana bisa kamu dapat tiba-tiba dari itu ke majalah terus itu teh karena urusan dulur atau memang sendiri nyari aja masuk-masukin? Nah dulu tuh awal-awal tuh ini sih foto tuh di bidang aku tuh dulu aku belum bisa menentukan ranah si foto aku tuh mau kemana sih Kang gitu. Ya karena kamu masih masih random aja gitu ngambilnya. Ya lebih tepatnya sih ya pengen nyari uang dulu sih kalau kemarin gitu dan nyari link juga gitu kan. Karena di bidang aku kalau nggak ada link tuh ya akan buntu aja susah kemana-mananya. Nah, Lakers jadi memang link pergaulan ini penting dalam hal kreativitas juga harus gaul. Iya betul. Kalau cuman kreasi aja ya nanti numpuk di harddisk ya. Itu deh kayak udah main berarti udah main digital ya? Udah main digital itu di situ. Di situ aku udah mulai punya kamera. Udah punya kamera. Digital. Boleh tahu kamera apa? Kamera pertama aku tuh A7 Mark II. Oh Sony. Iya Sony. Oke. Ya. Berarti udah langsung ke
kan biasanya kalau orang kan belajar pasti pakai brand kamera. Oh iya, Udah langsung iya itu langsung. karena pergaulan. Iya, karena zaman aku juga sih, jadi kayak udah segala apa ya, kameranya udah segala, bukan kamera yang apa ya, yang jadul lah gitu kan. Ya. Kalau soal apa yang menginspirasi gitu, ada nggak dalam berkarya? Menginspirasi dalam hal apa? Jadi selama kamu mengerjakan pekerjaan yang tadi serabutan apapun kamu Oh foto. banyak. Salah satunya siapa kalau boleh tahu? Fotografer di Jakarta itu aku sangat menyukai Bramski. Bramski. Ya, ada Alasannya? Bramski. Alasannya karena dia punya karakter yang dia di bidang fashion, tapi karakternya itu beda aja gitu, dari tone fotonya, dari gaya-gaya dia ngambil angle fotonya. Kalau bicara ini berarti lebih apa ya, lebih kamu ngelihat orang tuh nggak cuman ngelihat oh ini kebanyakan orang bikin, kamu selalu cari yang lain. Dan nggak selalu kan, banyak sekarang orang megang kamera dikit dibilang fotografer gitu kan. Nah menurut kamu gimana sih? Nah itu tuh ya menurut aku ya sebenarnya nggak masalah juga sih orang mau menganggap itu seperti apa gitu, maksudnya ya itu apa ya, hak mereka lah mau bilang dia fotografer atau bukan gitu. Tapi ya menurut aku sih seorang fotografer itu ya emang yang udah bisa bikin suatu karya atau suatu hasil foto yang emang bisa menjual dan bisa apa ya, berguna untuk orang-orang gitu. Jadi bukan untuk pribadi aja gitu. Dan gear nggak ada masalah. Ya, gear sih nggak ada masalah. So, kalau sekarang aku kasih kamu Canon ya maksudnya memotret aja kan. Karena sekarang aku juga pindah agama jadi Canon. Kenapa? Nah pertamanya tuh sebenarnya aku sangat suka tuh Sony sebenarnya. Cuman karena sekarang aset dari kantor saya sendiri itu tuh pakai Canon gitu kan. Jadi dipaksain untuk jadi pakai Canon. Nah gini sih, kan sekarang ya kita nggak ngomong soal ini sih, tapi ada beda nggak sih sebenarnya? Ya mungkin antara Sony dan Canon. Yang nonton nih ada yang gila Sony, ada yang, tapi sebenarnya apa yang kamu lihat dari gear itu apa sebenarnya? Apakah karena brandnya atau karena karakter sih? Ya, karena dari kamera itu di berbagai macam brand kamera itu tuh pasti punya karakter masing-masing di dalam kamera itu. Nah yang tadi kamu bilang awal dengan Sony, terus masuk ke apa? Masuk ke Canon. Nah, kira-kira bisa ceritain dikit apa bedanya? Kalau menurut aku Sony itu ya soft tapi lebih warm gitu, lebih apa ya? Warnanya lebih keluar gitu. Kalau Canon itu menurut aku soft banget dan warnanya ya apa ya, nggak kuning nggak biru tapi ya gitulah. Nah gitu ya, jadi memang setiap kamera punya karakter masing-masing. Nah itu bebas saja kalian milih mau yang mana. Tapi kalau memang menurut saya juga merasakan kayak kalau saya pakai Nikon kontrasnya tinggi. Iya, kontrasnya lebih tinggi. Kalau saya pakai Canon lebih soft. Itu benar emang. Dan itu gimana kita mau berkaryanya kayak apa? Iya, kan betul. Gitu. Balik lagi ke sana. Kalau untuk produk, untuk apalagi ya, untuk fashion yang kayak gitu-gitu mungkin saya sih lebih cocok di Canon sih. Gitu. Nah, kalau soal pengkaryaan nih. Ada nggak yang menginspirasi ke kamu? Kalau tadi kan fotografer kamu udah dapat. Sekarang soal pengkaryaan nih. Kan kalau saya misalkan saya seneng hitam putih. Ada alasan. Nah, kamu gimana? Kalau saya sekarang lagi seneng sama sinematik. Bisa jelasin nggak tuh? Nah, kalau sinematik tuh apa? Sinematik tuh apa ya? Susah ya jelasin. Sinematik tuh warna-warna yang apa ya? Fade. Terus warnanya gelap tapi apa ya? Susah ya jelasin. Sinematik tuh punya karakter yang apa ya? Aku sukanya nggak terang benderang. Iya, nggak terang benderang, jadi lebih ke ada depth-nya. Dark ya, ada depth-nya. Terus warnanya
aku suka aja gitu kalau Lebih sinematik. soft. Ya lebih soft. karakternya Itu keluar itu gitu. pengerjaannya di tentunya ada apa post productionnya. Jadi setelah motret nggak langsung harus diedit lagi atau gimana biar dapat sinematiknya tuh. Kalau aku sih harus diedit lagi Harus sih. lagi. Ya, Kalau soal punya lighting? tone sendiri. Soal lighting juga ngaruh. Karena terus terang kalau saya orang lama, saya menerjemahkan sinematik dan enggak tuh ya kalau sinematik berarti kita pakai continuous light. Ya, pakai continuous gitu kan. light. Ya. Seperti yang dilakukan beberapa teman saya dulu. Itu kalau mau potret dia nggak suka pakai flash, biasanya pakai yang continuous. Sampai sekarang pun saya lebih suka gitu. Pakai continuous. Karena kontrolnya lebih cepat. Nah, jadi mungkin penjelasan buat soal sinematik tuh pertama mungkin dari soal tone warna dia pasti lebih soft. Ya, lebih soft. Dan permainan di warnanya itu lebih banyak sih kalau sinematik. Oh, malah lebih banyak. Ya, lebih banyak sih kayak kalau aku lebih suka sekarang tuh sinematik yang warnanya lebih ke hijau, coklat, kuning gitu. Jadi perpaduan warna itu tuh disatuin yang bikin jadi sinematik versi aku sendiri gitu. Nah, bicara sinematik mungkin ini bisa dilihat nih. Aduh, sorry. Ayo bantu. Nah, kayak gini-gini nih. Nanti kita lihat ya, kita bahas satu-satu ya. Kayak gini-gini. Nah ini. Nah. Lihat. Ya. Nanti kita bahas. Ya. Oke, sebelum lanjut sekarang fotografi menurut kamu apa tak? Fotografi itu menangkap momen. Menangkap momen lalu apa ya? Apa ada unsur terapi juga buat kamu? Untuk terapi sih ya untuk healing aku sendiri sih gini sih. Jadi aku dulu tuh pernah punya kena sakit GERD. Oke. Ya. Penyakit umum anak muda sekarang. Dan itu tuh ternyata karena aku stres juga sih. Jadi di Jakarta kerja hampir 2,5 tahun itu tuh idealis aku benar-benar nggak kepake sih kayak. Ya karena kamu kerja sama orang. Ya karena kerja sama ada sih idealisnya yang kepake cuman nggak 100% lah paling cuman 20% dari ide-ide yang ya, gitu. Lalu stres dan ya tidak disadari juga aku nge-denial itu jadi kayak ya aku biasa-biasa aja kok gitu bisa kerja aja gitu di orang yang tanpa harus idealis aku dipakai gitu kan. Dan akhirnya dari situ ketahuan lah ternyata emang hobi aku itu sangat nggak dijalanin sama sekali kemarin tuh gitu. Waktu di kerja itu. Ya, jadi sebenarnya aku tuh lebih suka ke fashion, lebih suka ke portrait gitu kan. Sedangkan kalau kerja di orang ini tuh aku lebih kebanyakan produk gitu kan. Ya. Meeting kalau saya di majalah gimana meeting redaksi kan gitu. Jadi akhirnya ya yang ngebuat healing ke aku sih ya bukan healing sih ya lebih ke apa ya? Yang bikin semuanya jadi balance tuh ya aku sekarang jadi suka mulai lagi untuk foto-foto yang aku suka gitu kayak fashion terutama portrait. Dan kamu milih kliennya juga yang memang bisa nyambung. Yang bisa nyambung gitu sama aku gitu. Dan yang nggak terlalu semua aku harus ajakin gitu tapi ya emang orang-orang terdekat aja sih gitu. Jadi fotografi ada juga menurut kamu ya lebih untuk healingnya kamu itu ya. Iya. Oke, sebelum lanjut kita ngopi dulu. Ayo tuh Brukers, kita ngopi kopi gajah.